terpuji penebus, pelipur yang kudus. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kami bahwa walaupun langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Sebab itu ingatkanlah kami senantiasa ya Tuhan, agar tidak menggantungkan hidup kami kepada kuasa-kuasa dunia yang fana. Sebaliknya agar kami mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang kekal. Teguhkanlah hati kami agar percaya penuh dengan kuasa firman-Mu dan Roh Kudus. Tolonglah kami agar bertekun dalam doa, sabar dalam kesesakan, dan bersukacita dalam pengharapan, serta tetap rajin berbuat kebajikan hingga kedatangan kembali Tuhan kami, Yesus anak-Mu, yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 60 ayat 1 dan 2. Hai umat manusia. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu, kan datang segera. Terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Terima tamu aku, siapkan jalannya. Semua batu sandung singkirkan segera. Timbunilah lembah, ratakanlah yang tinggi, yang bengkok dan yang miring, luruskan baginya. Pembacaan firman Allah terambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia,
yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Kudengar. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dipersilakan berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1. Ajaib benar anugerah.
ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercela, olehnya ku sembuh. Berita pengampunan dosa. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga ayat ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan yang diantarkan ke depan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Malam Kudus BNKP Jemaat Jakarta tahun 2024 dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah ku perlihatkan kepadanya." Mazmur 50 ayat 23. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari NKB nomor 50 ayat 1 sampai 3, "Fajar yang baru sudah rekah." Fajar yang baru sudah rekah, Yesus Kristus datang dalam dunia.
Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Bumi yang baru telah menjelang, Yesus Kristus datang dalam dunia. Damai sejahtera tak bersela, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Musik memuji Tuhan. Kembali ke ayat 1. Yang baru sudah rekam, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Ayat kedua. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Dan kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Tuhan, inilah persembahan dari Dikaulah asalnya,
Mari kita menyerahkan persembahan kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di masa Advent kami, saat kami menantikan kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus. Pada minggu Advent kedua ini, kami mempersembahkan kepadamu hasil jerih lelah kami, buah tangan kami, dan seluruh kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Tuhan atas persembahan yang kami serahkan ini. Seperti lilin Advent kedua ini menerangi hati kami di dalam menjalani kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, yang datang menyelamatkan dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini mari kita mengantarkan kesaksian puji-pujian dalam bentuk chord atau vokal group. Yang pertama dari Formasi Lingkungan 2, yang berikutnya nanti dari Paduan Suara Natania Ministry. Kami persilakan dari Formasi Lingkungan 2.
Berikutnya dari paduan suara Natania Ministry. Cek, selamat pagi. Ya, terima kasih untuk kesempatan kami dapat memuji Tuhan di tempat sini. Kami akan nyanyi satu lagu. Yang pertama, lagu ini sebetulnya nubuatan sejak zaman Perjanjian Lama, itu bayang-bayang daripada datangnya Mesias. Jadi masih berupa bayang-bayang saja. Tapi ketika di Perjanjian Baru, bayang-bayang itu sudah nyata, yaitu dia lahir dan nyata, sehingga beberapa bagian dari hukum Taurat dibatalkan. Tapi hukum-hukum seremonial seperti mengorbankan domba dan lain-lain, tapi hukum kasih tetap nyata sampai hari ini. Jadi dia datang itu karena kasih, lengkap sudah. Hanya dia datang sekali untuk menebus kita, satu kali untuk selamanya. God is love.
Mari kita mempersiapkan hati untuk pelayanan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 162 ayat 1 dan 2, Hosiana Putra Daud. Hosiana Putra Daud memasuki kota Sion. Siap-siaplah engkau, atur takhta bagi Dia. Ranting palma taburlah, buka jalan baginya. Hosiana, marilah kami songsong Kau yang datang. Hati kami siaplah untuk kami persembahkan, dan umat-Mu berseru, selamat datang padamu. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Dengan belas kasih Tuhan, kami boleh menginjakkan kaki di Advent yang kedua ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Hanya ini yang kami lakukan sebagai ucapan syukur kami. Kami memuji Engkau. Dan tibalah saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu yang menjadi kekuatan kami, itulah yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Dan itu juga yang memperbaharui hati dan pikiran kami. Urapi kami ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami pribadi lepas pribadi, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu, dan boleh menjadi kekuatan baru bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Hamba-Mu juga Engkau urapi dan berikan hikmat. Hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats khotbah hari ini terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5, demikian firman Tuhan. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, berita pelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup
dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Selamat Advent yang kedua. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sangat bersyukur karena Tuhan telah menolong kita. Hari ini kita memasuki Advent yang kedua. Tadi maknanya itu adalah, makna daripada Advent yang kedua itu adalah seruan tentang pertobatan untuk menyongsong Tuhan yang akan datang. Jadi kita merenungkan bagaimana kita mengalami sebuah pertobatan dan pembaharuan dalam hidup. Terima kasih buat Bapak Ibu dari Natania Ministry ya. Tadi sudah memberikan pujian yang sangat indah. Tadi ada terjemahannya ya. Kalau tidak salah tadi saya tangkap itu dia datang bersama dengan kita. Jadi Allah datang, Yesus Kristus datang bersama dengan kita. Dan itu karena kasih-Nya yang begitu besar. Jadi bukan karena kita, tetapi itu karena kasih-Nya yang begitu besar. Nah Bapak Ibu yang terkasih, jadi tema hari ini adalah persiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi persiapkan jalan untuk Tuhan. Mohon slide-nya. Kalau ya, persiapkan jalan untuk Tuhan, itu tema kita hari ini. Jadi berbicara tentang persiapan, prepare. Bapak Ibu yang terkasih, suksesnya suatu acara atau kegiatan harus dibarengi dengan persiapan yang matang. Jadi apapun itu, mau pesta, apalagi kita menjelang Natal ya. Jadi itu kelihatan sekali kalau tidak ada persiapannya. Kelihatan sekali. Pasti dibaca orang nggak ada persiapannya ini. Ya, dan biasanya kalau tidak ada persiapan, prepare itu tidak maksimal hasilnya. Ya. Jadi boleh dikatakan bahwa persiapan itu penting sekali. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun persiapan itu penting sekali Bapak Ibu, ya. Harus serius dilakukan dalam persiapan itu, karena dampaknya juga luar biasa kalau kita benar-benar mempersiapkan. Persiapan adalah kegiatan atau aktivitas untuk merancang sesuatu dengan baik. Ya, agar tentu hasilnya juga baik. Jadi kalau kita rancang sesuatu dengan baik, kita persiapkan dengan baik, maka pasti akan kita menerima apa? Hasil yang baik. Ya, hasil yang baik. Nah, itulah yang kita mau renungkan pada pagi hari ini. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang kita persiapkan menjelang Natal? Sering sekali kita terjebak di sini ya. Apa? Persiapan pohon Natal. Ya nggak ada masalah sih ya, kalau kita persiapkan pohon Natal di rumah kita itu bagus ya. Kita persiapkan pohon Natal di gereja itu bagus juga. Ada lagi persiapan baju baru, itu bagus juga. Nggak ada masalah Bapak Ibu. Kita persiapkan baju baru kita, karena itu bagian daripada sukacita kita dalam menyambut Natal, dalam menyambut Tuhan kita.
mengenang bagaimana kasih Allah dalam kehidupan kita, itu boleh kita persiapkan baju kita, baju yang baru. Silakan. Atau juga ada yang mempersiapkan makanan yang enak-enak. Sering sekali itu ya, kalau sudah menjelang hari-hari besar maunya makanannya enak, terus daging, terus makan yang enak-enak lah. Itu juga tidak ada masalah. Ada uang, karena itu butuh banyak uang kalau hari-hari besar. Kita butuh uang banyak. Saya percaya yang paling senyum-senyum ini para guru ya, karena sudah naik gajinya. Ada amin Bapak Ibu. Sudah naik gajinya kata Pak Prabowo. Tapi itu tahun depan. Ada yang sudah menerima THR? Ya, puji Tuhan ada THR ya untuk kebutuhan kita. Nah, itu juga tidak ada persoalan ya. Ada atau juga ada yang mempersiapkan diri untuk apa? Mau berlibur. Mau berlibur kemana gitu kan? Ke daerah mana? Ke Bandung, kalau di sekitar di sini, ke Jakarta atau di mana ya? Atau ke luar negeri, ada juga begitu, mempersiapkan diri untuk libur. Ada juga yang mau apa? Mudik. Saya kira itu tidak ada persoalan. Tapi apakah itu yang kita persiapkan dalam menyambut Tuhan kita? Itu pertanyaan yang penting dalam hidup kita. Karena sering sekali kita terjebak dalam hal-hal seperti ini. Lahiriah yang terus kita persiapkan. Makanya kehadiran Tuhan itu tidak berdampak dalam kehidupan kita. Ya Natal berlalu terus ya, begitu juga terus kan. Penghayatan-penghayatan tentang kebenaran firman Tuhan tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita persiapkan sesungguhnya? Yang kita persiapkan sesungguhnya adalah apa? Hati kita Bapak Ibu. Bagaimana membuka hati kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang seharusnya menjadi yang utama dan yang terutama yang harus kita persiapkan dalam kehidupan kita. Bukan yang tadi. Kadang-kadang yang tadi pun ya, yang tadi itu jadi berantem. Pas panitia Natalnya berantem. Hanya gara-gara persiapan-persiapan Natal. Tapi sesungguhnya yang kita persiapkan itu adalah hati kita di hadapan Tuhan. Ya. Hati kita di hadapan Tuhan. Dan itulah makanya bangunlah jalan Tuhan dalam hidup kita. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Adalah seruan mengajak kita mempersiapkan hati. Hidup untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau yang pertama kan sudah datang dia. Kelahirannya di Bethlehem. Dia sudah datang. Tapi yang kita terus mempersiapkan diri. Dan minggu kemarin dikatakan apa? Berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga itu adalah persiapan terus menerus. Jadi bukan hanya pada saat Natal tahun ini kita persiapkan juga. Enggak, terus menerus. Berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan yang kedua kali itu datang seperti seorang pencuri. Dia datang secara tiba-tiba. Dia datang secara personal juga. Tola mana tuh hari iya. Sama-sama sana keda. Wa irukina tuh selesai rauge. Utara tangani SK. Sebenarnya SK kita ini sudah disiapkan Bapak Ibu. Tinggal ditanda tangani, baru di stempel. Sudah selesai, sudah finish kamu berada di dunia ini. Tapi kalau tidak ada persiapan kita untuk menghadap Tuhan, datang Tuhan dalam kehidupan kita, nah itu yang perlu kita renungkan. Jadi mari kita persiapkan
jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu menata, memperbaiki, dan merapikan hidup agar berkualitas dan menjadi berkat. Kebencian, dendam, pikiran kotor, perilaku yang tidak patut. Tadi itulah yang disebut dengan ratakan jalan yang berbukit-bukit. Bapak Ibu yang terkasih, seruan pertobatan itu untuk keselamatan kita. Setiap lembah harus ditimbun, berarti yang kosong harus diisi. Lembah dalam hidup manusia yaitu kecenderungan hati yang penuh dengan kerakusan, keserakahan, keegoisan, dan ketamakan. Dan itu yang terus tadi, yang kita lihat tadi, kadang-kadang kurang terus ya. Kebutuhan itu kurang terus. Ya. Dan itulah yang harus diratakan. Keputusasaan dan kekecewaan. Itu yang harus ditimbun tadi. Yaitu ditimbun dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan setiap gunung dan bukit diratakan pula, merujuk pada penghalang dan rintangan yang perlu disingkirkan dalam hidup manusia. Gunung itulah yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan datang kepada kita. Segala yang menghalangi jalan Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita. Ini merujuk kepada keegoisan, kesombongan, dan sikap yang mengagungkan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Itu adalah gunung, Bapak Ibu. Sikap yang mengagungkan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Baru-baru ini lagi viral, Bapak Ibu, seorang tukang es. Saya kurang tahu kalau kita ikuti, tapi itu menarik menurut saya. Dan itu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sering sekali orang-orang yang tidak punya itu kita abaikan dan kita rendahkan. Apa yang terjadi? Dan memang saya bilang juga ini jadi berkat juga ya sama tukang es ini gitu loh. Terangkat derajatnya, ada yang orang memperhatikan. Tapi hati-hati juga setelah terangkat derajat orang, kadang-kadang juga terjadi kesombongan, Bapak Ibu. Kami waktu kemarin pergi ke Tangerang, kami cerita Pak Ketua ini. Ya Pak Ketua ya, memang ini Pak Ketua BPMJ, memang kadang-kadang hidup manusia ini dulu biasa-biasa saja, ramah ya. Tapi setelah agak meningkat kehidupannya, kadang-kadang ya lupa daratan. Lupa daratan, Bapak Ibu. Dia tidak tahu saudaranya. Bahkan dia tidak tahu istrinya. Dia cari istri yang lain. Selingkuh karena sudah punya apa? Sudah punya uang. Dicarinya yang lain karena kurang istri yang satu ini. Maunya cari istri yang satu lagi. Sering sekali. Dan itu makanya dalam Alkitab, dalam firman Tuhan selalu memperingatkan kita. Ada dua hal yang selalu diperingatkan dalam Alkitab, Bapak Ibu, yaitu soal harta dan soal uang. Hati-hati kalau kita sudah diberi kepercayaan untuk memiliki kekayaan, sering sekali kita digoda oleh iblis untuk menjadi sombong. Hati-hati kalau kita sudah punya jabatan, Bapak Ibu, sering digoda oleh iblis untuk menjadi sombong. Lupa daratan, lupa orang lain, merendahkan orang lain. Dan itulah gunung yang harus diratakan yang dikatakan oleh Yesaya ini. Kesombongan ya harus disingkirkan. Semua harus kita singkirkan dan ratakan dalam kehidupan kita. Tanah yang berlekuk katanya tadi juga. Hati yang berlekuk-lekuk adalah hati yang penuh tipu muslihat.
penuh dengan intrik, suka mengelabui orang lain, licik, manipulatif, suka memanfaatkan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Itu adalah hati yang berleku-leku. Itu harus dibereskan Bapak Ibu. Kalau berleku-leku seperti itu, maka pasti Tuhan tidak masuk di dalam. Firman Tuhan pun yang mau siapapun yang memberitakan tidak akan masuk. Ya, dalam Alkitab memperingatkan bahwa orang yang bengkok hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Itu Amsal 11 ayat 20. Orang yang bengkok hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Bahwa orang yang bengkok hatinya tidak akan menemukan yang baik dalam hidupnya. Itu Amsal 17 ayat 20. Itu semua harus diluruskan. Dengan apa? Hidup dengan penuh integritas. Hidup dengan penuh kejujuran. Hidup yang penuh dengan ketulusan. Bapak Ibu yang terkasih, tentu inilah yang terus diminta kepada kita. Lalu apa yang menjadi renungan bagi kita? Ini dia. Bersihkan hati kita dari segala kotoran-kotoran itu. Ya. Dari segala toksin-toksin itu. Hati adalah pusat dari hidup manusia. Membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti yang saya ungkapkan tadi, iri hati, kedengkian, kebencian, kesombongan, kelicikan, ketamakan. Itu yang harus kita bersihkan di dalam hati kita. Sehingga membawa kedamaian dalam hidup kita. Hati yang bersih Bapak Ibu yang terkasih adalah landasan bagi segala perbuatan baik. Jadi hati yang bersih akan mengeluarkan apa? Perbuatan-perbuatan yang baik. Hati yang bersih akan nampak dalam segala tindakan dan perilaku kita. Itu yang harus dibersihkan adalah hati. Itu yang harus disiapkan untuk Tuhan adalah hati. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, hati yang jernih dan suci akan menjadi tempat berdiamnya firman Tuhan. Dan ketika sudah berdiam dan hidup firman Tuhan dalam hati, berarti sudah menjadi kediaman Tuhan hidup kita. Orang yang murni dan suci hatinya, itulah yang berbahagia karena mereka akan melihat Allah. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di bukit. Dia katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang murni hatinya, karena sudah dibersihkan tadi, maka dia yang bisa melihat Allah. Orang yang murni hatinya, maka dia bisa memaknai kedatangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Orang yang murni dan bersih hatinya, maka dia bisa memaknai kelahiran Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini. Kemurnian hati Bapak Ibu, kemurnian hati manusia ini yang dicari Tuhan. Karena hati yang murni akan ditemukan ketulusan dan keikhlasan, baik dalam memuji Tuhan maupun juga dalam melayani Tuhan dan juga sesama. Kiranya kita benar-benar mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Amin. Tuhan memberkati kita. Ayat hafalan terambil dari Mazmur 24 ayat 7. Mari kita sama-sama Mazmur 24 ayat 7. Alangkah kepalamu, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang,
dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Mari kita sama-sama Bapak Ibu. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Sekali lagi, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan luar biasa mengasihi hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk jatuh terus-menerus di dalam dosa. Engkau terus berseru kepada kami untuk memperbaharui diri, terlebih dalam mempersiapkan hati kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Bapa di surga, biarlah semua hal-hal yang tidak baik yang selalu menguasai kehidupan kami ketika kami berada di tengah-tengah dunia ini, biarlah itu dengan kuasa-Mu Engkau singkirkan, sehingga yang berkuasa dalam hidup kami adalah Tuhan dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini benar-benar kami renungkan dan benar-benar kami hayati bahwa itu karena belas kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang meresapkan di dalam hati kami kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal, mereka dijagai di dalam dunia. Hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari kandungan, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan akhir, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Pustaka Hidup. Mari kita mengantarkan puji-pujian melalui koran vokal grup dari paduan suara Natania Ministry. Silakan.
Ya, selamat pagi. Kita akan nyanyi satu pujian. Tadi yang diberitakan oleh firman Tuhan itu luar biasa, bahwa persiapkanlah jalan-jalan. Nah, nubuatan Nabi Yesaya itu sudah digenapi dalam Kristus. Dan dunia harus menerima dia, karena dia tujuannya datang apa? Untuk menghancurkan dosa dan mengembalikan kita kepada Sang Pencipta itu sendiri. Makanya dunia menerima dia dengan apa? Dengan bersukacita. Jadi lagu pujian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Kami, singkat saya memperkenalkan diri kami, Paduan Suara Natania Ministry ini terdiri dari berbagai denominasi gereja. Jadi bukan dari satu gereja, dari berbagai juga suku, dan kami melayani. Visi kami adalah penginjilan melalui puji-pujian. Jadi kenapa kami sebelum bernyanyi saya selalu komentar, itu tujuannya supaya puji-pujian itu bermakna. Dan sudah 31 tahun dalam pelayanan misi keliling dunia. Nah, kalau Tuhan berkenan, kita sedang planning untuk tanggal 17 akan berangkat ke Osaka, Tokyo untuk pelayanan penginjilan juga di sana. Mari bantu doakan supaya Injil kerjaan ini harus diberitakan ke berbagai bangsa. Amin. Joy to the world. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang disampaikan. Semoga menjadi dupa yang harum bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya.
Baik, saatnya kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom. Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini, kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat, kekuatan bagi iman kita. Para pelayan Minggu 15 Desember, pengkhotbah Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa, liturgos Ibu Inanoni Zendata. Nama minggu ADV Sitelu, tata ibadah ADV bahasa Nias. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Desember di ibadah gabungan KPA, pelayan firman Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH. Minggu 15 Desember 2024, ibadah Komisi Pelayanan Anak bergabung dengan ibadah umum. Pelayan ibadah Minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta, Minggu 15 Desember, pengkhotbah Pendeta Karisda Hulu Emin, liturgos Saudara Alvin Hia. Warta jemaat. Diberitahukan kembali kepada seluruh warga jemaat bahwa persiapan Natal, gladi bersih Natal Komisi Pelayanan Anak akan dilaksanakan pada hari ini di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta setelah selesai ibadah. Pelaksanaan Natal Komisi Pelayanan Anak akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 pukul 12. Dihimbau kepada seluruh orang tua, dipastikan agar anak-anak sudah makan siang terlebih dahulu dari rumah, karena konsumsi akan dibagikan setelah selesai ibadah dan perayaan Natal. Komisi Perempuan diberitahukan kembali dalam rangka program kegiatan Komisi Perempuan di tahun 2024, yakni pelaksanaan kegiatan pemeriksaan gula darah, asam urat, pap smear, diselenggarakan pada hari ini, Minggu 28 Desember 2024, setelah selesai ibadah di ruang Komisi Perempuan lantai dasar Gedung Gereja. Diharapkan kepada seluruh warga jemaat supaya ikut berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud. Seterusnya kegiatan ini tidak dipungut biaya, alias gratis, bekerja sama dengan Puskesmas Johar Baru melalui Dr. Bernard Gamaliel Faatul Lauli. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Ina Reijebua dan Ibu Ina Inori Baru. Komisi Ibadah dan Evangelisasi diberitahukan latihan paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Desember setelah selesai ibadah di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap Bapak Ibu anggota paduan suara gabungan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi diberitahukan kembali dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal tahun 2024. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi melaksanakan bazar pada hari ini setelah selesai ibadah di lantai dasar Gedung Gereja. Marilah dengan sukacita mendukung kegiatan yang dimaksud. Diberitahukan kembali pelaksanaan pengumpulan persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan Natal BNKP Jemaat Jakarta tahun 2024 akan diselenggarakan dalam ibadah Minggu 15 dan 22 Desember 2024 dan Natal pagi tanggal 25 Desember. Mari dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Diberitahukan pelaksanaan gladi bersih Natal Malam Kudus BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, setelah selesai ibadah di Gedung Maria Convention Hall. Diharapkan kepada seluruh pelayan, petugas terkait dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Pemberkatan pernikahan pengumuman kedua. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki Forius Lase, anggota Jemaat Lingkungan 3 BNKP Jemaat Jakarta Resort 45. Perempuan Nodila Zega, anggota Jemaat BNKP Jubileum Hili Maziaya Resort 31, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 12 Desember 2024 pukul 10 WIB di Gereja BNKP Jemaat Jubileum Hili Maziaya Resort 31. Pemutakhiran data anggota jemaat. Berdasarkan hasil rapat BPMJ pada hari Senin tanggal 4 November 2024 tentang pemutakhiran data anggota jemaat, maka diberitahukan kembali kepada seluruh satuan Yakeriso di lingkungan supaya melakukan pemutakhiran data anggota jemaat di lingkungan masing-masing dengan menggunakan formulir pendataan ulang warga jemaat yang ada di Mading. Seterusnya data tersebut diserahkan kepada sekretariat gereja. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan kembali persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta dilaksanakan pada hari ini setelah selesai ibadah di ruang pertemuan lantai 3 Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota jemaat, BPPJ, utusan warga jemaat, Majelis Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta dan KSB beserta koordinator bidang panitia perayaan hari-hari besar gerejawi diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Jadwal pembawa pujian. Diberitahukan jadwal pembawa puji-pujian, core atau vokal group pada masa-masa Minggu Advent, Natal pagi dan Natal malam kudus sebagai berikut. Minggu 15 Desember 2024, lingkungan 3 dan lingkungan 5. Minggu 22 Desember, Komisi Pelayanan Ibadah Kreatif, lingkungan 6 dan vokal grup Gracia. Rabu tanggal 25 Desember, pada Natal pagi, lingkungan 4, Komisi Perempuan, Komisi Bapa, Komisi Lansia. Rabu pada perayaan Natal Malam Kudus tanggal 25 Desember, Paduan Suara Gabungan BNKP Jemaat Jakarta, Komisi Pelayanan Anak, Komisi Remaja dan Pemuda. Jadwal kunjungan pendeta BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan jadwal kunjungan pendeta Jemaat Jakarta pada hari Selasa sampai Kamis 10 sampai dengan 12 Desember 2024 sebagai berikut. Selasa, pendeta jemaat melayani di lingkungan 2. Pendeta fungsional melayani di lingkungan 5. Rabu, pendeta jemaat pelayanan di lingkungan 1. Pendeta fungsional pelayanan di lingkungan 6. Kamis, pendeta jemaat pelayanan di lingkungan 3 dan pendeta fungsional pelayanan di lingkungan 4. Diharapkan kepada seluruh satuan Yakeriso lingkungan supaya menyampaikan kepada sekretariat gereja terkait tempat perkunjungan di masing-masing jemaat lingkungan. Laporan keuangan. Total penerimaan minggu ini 51.380.485 rupiah. Total pengeluaran 52.097.989
rupiah. Saldo akhir kas 271.806.080. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini sebanyak 14 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian dapat dibaca di warta jemaat yang telah dibagikan di grup masing-masing. Shalom. Yahoo. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 275, Tuhan Yesus Juru Selamat, kita nyanyikan 2 kali. Yesus Juru Selamat, Yesus perlindunganku, yang menginjak ular jahat, Kau terangkan hidupku. Hatiku merindu amat akan Dikau Juru Selamat. Aku tunggu, datanglah, Yesus datang segera. Tuhan Yesus Juru Selamat, Yesus perlindunganku, yang menginjak ular jahat, Kau terangkan hidupku. Hatiku merindu amat akan Dikau Juru Selamat. Aku tunggu, datanglah, Yesus datang segera. Sebelum kita berdoa, kami kembali mengucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Natania Ministry. Kami sangat diberkati dengan pujian hari ini dan pasti menjadi kemuliaan Tuhan. Kami juga rindu terus bisa bergabung pada masa-masa yang akan datang. Kiranya pelayanan Bapak Ibu diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh orang yang mendengar. Mari kita berdoa, kita berdiri. Kita berdoa syafaat. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya kepadamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur pada saat ini. Tuhan telah menyertai perjalanan hidup kami. Engkau tidak pernah melihat kami dari segala dosa, dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mulai dari hati, pikiran, perbuatan, rencana, dan kata-kata kami. Engkau terus melihat kami oleh kasih karunia-Mu. Engkau melayakkan kami di hadapan-Mu oleh karena kasih-Mu itu. Inilah yang terus kami lakukan ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami mempersembahkan tubuh, jiwa, raga kami, bahkan segala sesuatu yang kami miliki. Karena kami tahu dan kami menyadari semua itu adalah bersumber dari Tuhan. Kami hanya mohon dengan rendah hati kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan juga kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan berkati dalam hidup kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tapi benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kebenaran firman-Mu. Kami benar-benar mempersiapkan hati kami Tuhan untuk-Mu,
membuka hati kami sehingga Engkau masuk ke dalamnya, dan boleh kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, saya berdoa buat seluruh umat-Mu, warga Jemaat BNKP Jakarta, mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, lansia, dimanapun mereka ada, dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6. Tuhan terus berkati, Tuhan terus sertai perjalanan kehidupan mereka. Berikan kesehatan, berikan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan. Berkati keluarga dan anak-anak mereka. Berkati pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah Engkau yang menjadi andalan dalam hidup mereka, dan Tuhan yang selalu hadir dalam perjalanan hidup mereka juga. Engkau tahu pergumulan pribadi lepas pribadi yang Tuhan. Tuhan juga yang membukakan jalan. Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka semua. Demikian juga saya berdoa untuk warga jemaat yang sedang dalam keadaan sakit penyakit. Kami mendoakan saudara kami, hamba-Mu Aldo Halawa yang kembali masuk rumah sakit. Tuhan yang boleh menjamah dan memulihkan dia segala penyakit yang sedang bersarang di dalam tubuh. Kami hanya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh jamah dan Engkau pulihkan dia. Segala proses pemulihan, proses pengobatan di rumah sakit, Tuhan berkati. Tindakan-tindakan dokter, Tuhan berkati. Obat-obat yang dikonsumsi, Tuhan berkati. Demikian juga saya berdoa buat orang tua dari Bapak Ahmad Brian, yaitu orang tua kami Ibu Namira Areva, yang sekarang juga berada di rumah sakit di Kepulauan Nias. Kami mendukung di dalam doa. Kami memohon jamahan Tuhan. Kami memohon Engkau boleh memulihkan dan menyembuhkan penyakitnya. Segala tindakan dokter dan obat-obat yang dikonsumsi, Tuhan berkati. Demikian juga kami terus teringat kepada saudara-saudari kami yang juga masih dalam sakit penyakit. Kami terus teringat dengan Bapak Ama Devi. Kami teringat dengan Bapak Ama Iman, Bapak Ama Hans, dan juga Ibu Ina Timo, orang tua kami Ibu Ina Teddy, dan juga Bapak Ama Kristi. Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus memberi kekuatan, dan Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Sekalipun tubuh semakin lemah, tetapi iman tetap kokoh di dalam Tuhan. Keluarga yang mengurus Tuhan, yang merawat mereka, Tuhan juga berikan kesehatan dan kekuatan serta kesabaran. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudari kami Paduan Suara Natania Ministry, yang pada hari ini boleh membawa pujian di hadapan Tuhan di Jemaat BNKP Jakarta. Tuhan yang selalu memberkati kesehatan, memberkati kehidupan mereka, memberkati pelayanan mereka. Bila melalui Yayasan Natania Ministry ini, Paduan Suara ini, benar-benar menjadi kemuliaan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang. Dan juga rencana-rencana mereka pergi pada tahun berikutnya untuk melayani di Australia. Tuhan juga berkati, Tuhan tolong mereka. Biarlah semua boleh mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga saya berdoa ya Tuhan buat seluruh warga jemaat yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka. Berikan sukacita, berikan pertumbuhan bagi anak-anak yang berulang tahun. Biarlah juga masa depan mereka di dalam tangan Tuhan. Dan juga apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, Engkau yang membukakan jalan yang terbaik dalam hidup. Biarlah mereka juga mempergunakan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga saya berdoa buat segala kegiatan pelayanan di Jemaat BNKP Jakarta, baik di lingkungan-lingkungan maupun juga di komisi-komisi. Tuhan memberkati, berikanlah hati setiap kami supaya rindu bersekutu di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau.
seluruh para pelayan Tuhan, Engkau mempersiapkan kami semua, supaya kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga teringat dengan saudara-saudari kami yang sedang mengalami bencana pada saat ini. Di akhir tahun ini ada di mana-mana terjadi bencana. Mereka dalam penderitaan, mereka dalam kesusahan pada saat ini Tuhan. Engkau hampiri mereka, Engkau tolong dan berikan pengharapan, berikan kekuatan kepada mereka. Biar juga pemerintah, para donatur-donatur, para orang-orang yang peduli, Tuhan berkati, supaya mereka boleh memberikan yang terbaik untuk mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami seluruh para pelayan hari ini yang telah melayani Engkau, baik di Jemaat BNKP Jakarta, di kebaktian umum ini, maupun juga di KPA. Tuhan berkati, biarlah pelayanan yang kami lakukan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan sertai kami. Dan jika ada kegiatan di gereja ini, termasuk dalam melaksanakan sidang majelis jemaat, dan juga ada kegiatan komisi perempuan, biarlah kami boleh lakukan oleh karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Mari sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan persiapkanlah jalan untuk Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari bersaat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahoo. Tuhan Yesus memberkati.